Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu, pelajaran kelima. Sa'idun. Al-kitabu Muhammadin hada ya yasiru. Apakah ini buku Muhammad wahai Yasir? La, hada kitabu Hamidin. Bukan, ini buku milik Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Mana buku milik Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Buku Muhammad, nah jadi huwa ini terjemahnya buku Muhammad alal maktabi hunaka, di atas meja, hunaka di sana. Aina daftaru Ammarin? Mana buku tulis Ammar? Kitab ini mungkin lebih umum ya, maksudnya boleh buku paket, buku bacaan gitu. Kalau daftar ini terjemahnya lebih ke buku tulis atau kurrasatun boleh juga ya. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku Ammar? Huwa alal maktabil mudarrisi. Nah, huwa di sini kembalinya ke daftar. Buku itu ada di meja guru. Qalamu man hada ya Aliyu? Buku pena siapa ini wahai Ali? Hadza qalamul mudarrisi. Ini pena milik guru. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Tas guru ada di bawah meja. Nah, ini dia gambarnya. Baik, itu bagian pertama, menerjemahkan. Selanjutnya kita mengerjakan latihan tamarin, artinya latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab pertanyaan berikut. Aina kitabu Muhammadin? Pertama, di mana buku Muhammad? Kemudian yang kedua, silakan teman-teman jawab di sini ya. Buku Muhammad ada di mana? Nah, tadi kan di sini aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi hunaka, berarti jawabannya huwa alal maktabi hunaka. Boleh ditulis di sini ya. Coba kita sama-sama jawab ya. Huwa alal maktabi hunaka. Ini huwa alal maktabi hunaka. Itu nomor pertama. Kemudian nomor dua, aina kitabu Ammarin? Di mana buku Ammar? Teman-teman boleh lihat lagi ke atas. Aina daftaru Ammarin huwa alal maktabil mudarrisi. Ini harusnya pertanyaannya aina daftaru Ammarin. Jadi jawabannya huwa ala maktabil mudarrisi. Boleh ditulis di sini. Huwa alal maktabil mudarrisi. Insyaallah gampang. Tinggal dilihat aja percakapan atau teks sebelumnya. Nomor 3, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas milik guru? Nah, aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Jawabannya hiya tahtal maktabi. Oke. Kemudian, nah ini bagian pertama ya. Jadi dipahami dulu pertanyaannya, kemudian jawabannya ada di teks. Selanjutnya latihan bagian kedua, adif al-kalimat al-ula ila tsaniyati. Adif tuh maksudnya idhofahkan. Nah, jadi di pelajaran 5 ini belajar tentang idhofah atau sandarkan kalimat pertama kepada kalimat kedua. Contoh, kitabun
dan Muhammadun. Jadi kitabu Muhammadin. Perhatikan tanwinnya berubah menjadi dhammah saja. Kemudian Muhammadunnya, tanwin lafaz Muhammadunnya jadi kasratain. Ini yang tidak beralif lam, teman-teman. Kalau yang beralif lam, maksudnya yang beralif lamnya itu mudhaf ilaihnya. Perhatikan maktabun dengan al-mudarrisu. Jadi maktabul mudarrisi. Jadi kasroh saja tanpa kasrotain. Karena kan kaidahnya kalau beralif lam tidak boleh bertanwin. Dan ini mudhof ya, ini mudhof dan ini mudhof ilaih. Kalimat pertama mudhof, kalimat kedua mudhof ilaih. Contoh qalamun hamidun. Jadi qalamu hamidin. Silahkan ditulis ya. Baitun abbasun. Jadi baitu abbasin. Penulisannya harus benar. Kemudian gurfatun aliyun. Jadi gurfatu aliyin. Daftarun sa'idun. Jadi daftaru sa'idin. Mindilu yasirun. Mindilun yasirun. Jadi mindilu yasirin. Ini jadi qamisu ammarin sariru khalidin. Nah, ini bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, miftahun dengan al-baitu digabungkan atau diidhofahkan menjadi miftahul baiti. Silakan teman-teman tulis. Dukanun dan at-tajiru. Jadi dukanu tajirin. Dukanu tajiri. Bukan untuk toko, tajir untuk pedagang, toko pedagang. Baitun dengan al-muhandisu, jadi baitul muhandisi. Ismul waladi kitabullahi bintu talibi miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Tahu saya roti. Nah, baik, ini latihan yang kedua ya. Baik, selanjutnya tamrin as-salis atau latihan ketiga. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah ma'adabti awakhirul kalimati dengan menyertakan harokat akhir dari kalimat tersebut. Nah, ini masih tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang pertama babul madrasati, dibacanya babul madrasati. Kemudian himarur rajuli. Kemudian baitu hamidin. Perhatikan ini yang beralif lam, ini tidak beralif lam ya. Baitu hamidin sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin, labnya milik Ammar. Ismut talibin, nama siswa. Baitullahi fi kitabillahi. Ininya kasrah, mudhafnya kasrah karena diawali dengan fi kitabillahi min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi, ini juga sama kasrah karena diawali dengan min. Ala maktabil mudiri, di atas meja guru. Oke, ini untuk bagian yang ketiga. Ini sebetulnya diharokatin saja, dibaca dan diharokatin saja, tidak harus diterjemahkan. Baik, selanjutnya tamrin ar-rabi. Iqra, bacalah. Nomor 1, aina baitul mudarrisi huwa ba'idun, di mana rumah guru. Huwa, rumah guru itu, ba'idun, jauh banget. Selanjutnya Al-Quran adalah kitabullahi, kitab Allah. Al-Quran adalah kitab Allah. Kemudian Al-Ka'batu baitillahi. Al-Ka'batu baitillahi, Ka'bah adalah rumah Allah. Selanjutnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kelima, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru telah keluar dari ruangan mudir, kepala sekolah. Hada, ini, baitu Hamidin, rumah milik Hamid. Wa zalika, dan itu baitu Khalidin, rumah milik Khalid. Perhatikan ini ada hamzah wasl. Bacanya Ibnu Ammarin Talibun. Ibnu Ammarin Talibun, putranya Ammar adalah seorang siswa. Wa ibnu Yasirin, dan putranya Yasir adalah tajirun, seorang pedagang. Nomor 8, Baitul Mudarrisi. Nah, Baitul Mudarrisi, betul, rumah guru itu ba'idun, jauh. Wa baitut tajiri, dan rumah pedagang itu qaribun, dekat. Kemudian nomor 9, hadza miftahus sayyarati, ini adalah kunci mobil. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah? Nomor 10, man anta ya waladu, siapa kamu wahai anak laki-laki? Ana ibnu Abbasin, saya putranya Abbas. Nomor 11, wa ibnu man huwa, wa dan ibnu man, anak siapa? Huwa, dia. Huwa ibnu Khalid, dia adalah anak Khalid. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid baginda sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarah, masjid itu ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nomor 13, bintu Hamidin fil madrasati, anak perempuan Hamid ada di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jamiati, dan anak perempuan Muhammad ada di kampus. Ismul mudarrisi, nama guru itu Sa'idun, adalah Sa'id. Wasmul muhandisi, dan nama insinyur itu adalah Khalidun, adalah Khalid. An-Mutalibi ghaniyun, paman mahasiswa itu ghaniyun, kaya. Babul masjidi maftuhun, pintu masjid itu terbuka. Wa babul madrasati mughlaqun, dan pintu sekolah itu tertutup. Khalu Hamidin faqirun, paman Hamid adalah seorang fakir. Sayyaratu Abbasin, mobil Abbas, fi syari'i, ada di jalan. Kemudian nomor 19, ibnu man anta, putra siapa kamu? Ana ibnul mudarris, saya adalah anak seorang guru. Nomor 20, ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati, anjing itu ada di bawah mobil. Selanjutnya at-tamrin al-khamis, latihan kelima. Kawin. Kawin itu maksudnya boleh pasangkan atau gabungkan jumalan mufidatan, kalimat berikut, bimal ilfaragi fima, yang dengan mengisi yang kosong pada kalimat berikut. Nomor 1, titik-titik al-baiti mughlaqun. Nah, berarti di sini kita harus tahu terjemahnya nih, sehingga nanti kalimat yang kosongnya kita isi dengan tepat. Dari mana cara mendapatkan kalimatnya? Kita bisa lihat ke latihan sebelumnya. Misalkan ke latihan ini, sebenarnya bebas juga bisa ya, maksudnya kalimat yang kita buat sendiri. Misalkan nomor 1, titik-titik al-baiti mughlaqun. Kita bisa isi di sini babul baiti mughlaqun, pintu rumah itu terkunci. Ya gitu ya. Jadi rumah terkunci, kemungkinan jawaban di sini adalah pintu. Bahasa Arabnya pintu adalah babun.
Kemudian dibentuk menjadi mudhaf ilaih. Babul baiti muglaqun. Baik, itu nomor pertama. Nomor dua, aina titik-titik as-sayyarati. Di mana mobil? Jawabannya misalkan kunci. Di mana kunci mobil? Berarti aina miftahus sayyarati. Tulis di sini miftahun. Kita coba tulis ya. Aina miftahus sayyarati. Kemudian Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Empat. Titik-titik at-tabibi ba'idun. Titik-titik dokter jauh. Apa nih? Bisa banyak jawabannya. Misalkan bisa baitut tabibi misalkan ya. Baitut tabibi ba'idun. Nah, teman-teman jawabannya bisa ini atau bisa yang lain. Misalkan sayyaratut tabibi ba'idun, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Boleh bebas ya sebenarnya. Kemudian nomor 5, Al-Qur'anu kitabullahi. Khadijatu titik-titik Hamidin. Khadijah misalkan anak perempuan Hamid. Berarti kalau anak laki-laki ibnu, kalau anak perempuan bintu Hamidin. Ada titik-titik al-mudarrisi. Saya titik-titik al-mudarrisi. Apa kira-kira jawabannya? Saya apa ya teman-teman, kira-kira saya adalah teman, misalkan saya adalah teman guru. Ana sohibul mudarrisi bisa, atau jawaban lain, saya berada di samping guru. Ada indal mudarrisi bisa juga, atau saya ada di depan guru, dan lain-lain. Bebas ya untuk jawabannya, tapi harus tepat. Nomor 8, titik-titik at-talibi maksurun. At-talibi maksurun. Misalkan qalamut talibi maksurun. Nomor 8, babul baiti babul fasli. Babul fasli maftuhun, pintu kelas itu terbuka. Kemudian nomor 5, kharajal mudarrisu min guru keluar dari ruangan kepala sekolah misalkan ya. Ruangan itu bahasa Arabnya ghurfatun. Jadi min ghurfatil mudiri. Guru keluar dari ruangan kepala sekolah. Teman-teman nggak harus ghurfatun ya jawabannya. Misalkan dari rumah kepala sekolah. Jadi sebenarnya bebas. Tapi ini mufradat yang ghurfatun, al-faslun, ini semuanya sudah ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, itu untuk latihan yang kelima. Selanjutnya latihan yang keenam. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Sahih itu betul kan? Sahih betulkan kaidah-kaidah berikut. Jadi ini salah. Nah, di sini kemungkinan ini salah ya. Jadi kita harus betulkan. Ingat, kalimat pertama itu adalah mudhaf, yang kedua adalah mudhaf ilaih. Coba kita jelaskan sedikit. Ciri mudhaf itu dia tidak boleh beralif lam. Kemudian dia biasanya ininya bisa dhammah, bisa fathah, atau bisa kasrah. Sedangkan mudhaf ilaih, kalau dia ada alif lamnya, maka di sini tidak boleh tanwin. Kalau tidak ada alif lamnya, di sininya tanwin. Nah, ini berarti kesalahannya al-qalamu ini. Harusnya qalamut talibi. Harusnya qalamut talibi.
Nah, jadi jawabannya qalamut talibi. Nah, ini harusnya. Kemudian yang kedua, bintu Hamidun. Salah ya. Harusnya bintu Hamidin. Silakan ditulis oleh teman-teman sendiri ya. Kemudian nomor 3, ismul walada. Nah, ini juga salah, harusnya ismul waladi. Babus sayyaratu, salah juga, harusnya babus sayyarati. Nah, ini harusnya kasrah. Ar-rasulu Allahi, salah, harusnya tanpa alif lam, Rasulullahi. Ibnun al-mudarrisi, harusnya ibnul mudarrisi, jangan tanwin tapi harus dhamma saja, ibnul mudarrisi. Nah, ini untuk latihan 6. Latihan 7, perhatikan di sini membahas tentang harfun nida ya. Muhammadun tanpa huruf ya dia tanwin, tapi ketika didahului dengan huruf ya maka dia tidak bertanwin. Khalidun jadi ya Khalidu, Ustadun jadi ya Ustadu, waladun ya waladu. Nah, ini untuk latihan 7. Nah, kemudian ini penjelasannya. Kemudian Iqra waktub ma'adab di akhir kalimat, baca dengan menyertakan harokat akhir. Silakan oleh teman-teman dijawab ya. Ya Aliyu berarti ya. Ya Abbasu, karena ada iya-nya jadi bacanya ya Abbasu ya. Ini bacanya Syaikhun, ya Syaikhu. Ya Rajulu, Yasirun. Teman-teman langsung diharakatin ya. Ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Itu untuk latihan ke-7. Sekarang latihan ke-8. Iqra al-misal al-ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyati. Baca contoh berikut kemudian gabungkan pertanyaan yang semisal berdasarkan gambar berikut. Kitab man hadza. Ini karena di sini gambarnya buku, jadi pertanyaannya kitab man hadza. Jadi ini kita membuat pertanyaan dalam bahasa Arab. Di qalamun berarti qalamu man hadza. Silakan teman-teman ditulis sendiri. Kemudian yang selanjutnya ini qamisun. Qamisu man hadza. Kemudian baitu man hadza. Dan yang terakhir sariru man hadza. Selanjutnya at-tamrin at-tasi' latihan ke-9. Perhatikan lafaz ismun. Dan di sini kita belajar tentang hamzah wasal ya. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Kalau di awal dibaca, kalau di tengah antara waw dan sin dia tidak dibaca. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nama anak itu Muhammad dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun. Nama guru itu adalah Hamid. Ismul mudiri, siapa nama guru itu? Siapa nama kepala sekolah itu? Sekarang ibnun, lafaz ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati. Anak laki-laki Khalid ada di sekolah. Ibnu Hamidin fil jamiati, dan anak laki-laki Hamid ada di kampus. Ibnu mudarrisi, anak guru itu fil fasl, ada di kelas. Aina ibnu mudiri, di mana anak kepala sekolah. Nah itu ya. Jadi cara pelafalan hamzah wasal, kalau di awal dia harus dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Nah, perintahnya iqra ma yali, baca kalimat-kalimat berikut muraiyan dengan memperhatikan qawaid dan nutqi hamzatul wasli, aturan pengucapan hamzah wasal. Baik, kita coba baca. Teman-teman boleh diharokatin ya dan diterjemahkan. Ibnu Muhammadin
fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Anak Muhammad ada di Irak, negara Irak, wa Ibnu Hamidin fil Hindi, dan anak Hamid ada di India. Nomor 2, kharaja min tabibi minal baiti, telah keluar. Kharaja itu artinya telah keluar. Ibnu tabibi, anak dokter itu, minal baiti, dari rumah. Kemudian nomor 3, zahaba, telah pergi. Ibnu tajiri, anak pedagang itu, ila suqi, ke pasar. Dan nomor 4, ismul muhandisi, nama insinyur itu Faisalun, Faisal, wasmut tabibi, dan nama dokter itu Mas'udun, Mas'ud. Nomor 5, masmur rajuli, siapa nama laki-laki itu. Nomor 6, ibnu man anta, anak siapa kamu. Anak ibnu wazir, saya adalah anak seorang menteri. Nah itu ya untuk latihan ke-9. Dan ini ada al-kalimat al-jadidah, kalimat baru. Ar-rasulu, rasul, al-ka'bata, ka'bah, al-ismu, nama, al-ibnu, anak laki-laki, al-ammu, paman, al-khalu, paman. Ini paman dari ayah, paman dari ibu. Al-haqibatu, tas, as-sayyaratu, mobil, as-syari'u, jalan, mughlaqun, tertutup, tahta, di bawah, hunaka, di sana, al-muhandisu, insinyur. Nah ini kaidah di pelajaran 9, itu pelajaran tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Sayyaratun sebagai mudhaf, al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Tadi cirinya mudhaf ilaih tidak boleh beralif lam, kemudian harokatnya tergantung, bisa fathah, bisa dhamma, atau bisa kasroh. Sedangkan mudhaf ilaih dia bisa beralif lam, bisa tidak awalnya, tapi harokat akhirnya dia kasroh atau kasrotain, tergantung. Kalau mudhaf ilaih ada alif lam maka dia kasroh saja, tapi kalau tidak ada alif lam maka dia kasrotain atau tanwin kasroh. Gabungan mudhaf, mudahnya mudhaf adalah kalimat pertama dan mudhaf ilaih adalah kalimat kedua, dan gabungan mudhaf dengan mudhaf ilaih disebutnya idhofah. Barakallahu fikum.